Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS 4, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka ini ya, klien 3411 data, data dan hasil. Nah, nanti dibuka. Di sini ada tabulasi. Nah, ini data ini akan kita gunakan untuk pengujian Smart PLS. Kita copy dulu, kita buat data ini menjadi performat CSV. Caranya kita copy seperti ini ya. Kita copy dulu. Kita copy seperti ini, kita copy, kita buat file baru, kita paste seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang dipakai itu ininya saja, nilai dari kodenya saja. Jadi untuk yang ini keterangannya tidak usah, kita hapus saja seperti ini. Lalu klik file, save as, browse. Nah, ini name bebas, terus saya contoh, save as type, kita klik ganti ke CSV seperti ini, lalu save. Karena saya sudah buat, jadi nanti bisa menggunakan file CSV yang sudah saya buat saja. Seperti itu cara membuat file CSV nya. Bisa close. Lalu setelah file CSV nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS nya. Nah, seperti ini. Kita klik new project, kita beri nama. Di sini kita tulis saja contoh, nama ini bebas ya, seperti ini. Lalu ini import data file. Nah, kita masukkan file CSV yang tadi. Nah, ini karena saya buat, jadi yang ini saja yang digunakan ya. Open, import. Nah, seperti ini tandanya data sudah termuat dalam aplikasi Smart PLS. Setelah seperti ini, lalu kita bikin grup, karena di sini ada dua grup ya. Jadi yang satu itu sorry, sebentar saya jelaskan dulu. Nah, seperti ini. Jadi untuk jurusan grup 1 adalah manajemen, 2 itu adalah non manajemen. Nah, seperti ini kita buat grupnya, create group, kita centang yang JR ini adalah jurusan, apply. Nah, kita beri keterangan grup 1, kita klik edit, kita tulis di sini adalah manajemen, apply. Yang kemudian grup 2 kita edit, kita tulis non management, apply. Nah, seperti ini. Lalu kita klik back, kita buat modelnya, create model. Nah, model type, klik, kita pilih PLSM, kemudian model name, ini bebas ya, contoh seperti itu. Nah, ini seperti ini. Jadi kita masukkan variabel construct ini ke dalam lembar kerja. Caranya, jadi memasukkannya ini berkelompok sesuai dengan variabelnya. Jadi E1 sampai dengan E4, kita klik E1, tekan shift, lalu klik E4. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita tarik, kita enter. PP1 sampai dengan PP10 kita tarik seperti ini, lalu kita enter. E1 sampai dengan E6, nah seperti ini. Ini kalau misalkan kita mau beri nama bisa ya, tinggal klik kanan lalu rename seperti itu. Tapi untuk lebih cepatnya kita seperti ini saja. Lalu kita rapikan dulu ini posisinya. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan sesuai dengan hipotesisnya dengan menu ini ya. Kita klik menu connect, kita hubungkan jadi PPKSE, EKSE seperti ini, kita hubungkan. Nah, seperti ini kita rapikan dulu. Kita ke pilih menu select, nah kita rapikan lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lakukan pengujian PLS algoritma yang pertama, yaitu untuk uji validitas reliabilitas. Kita lakukan uji PLS algoritma yang pertama. Caranya klik calculate,
kemudian PLS algorithm, start calculation. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kita lihat dulu nilai dari outer loadingnya. Nah, ini outer loading, dan di sini masih ada yang merah ya. Merah itu tandanya di bawah 0,70. Nah, kita cari yang terkecil. Nah, kita eliminasi dulu. Jadi untuk yang pengujian pertama ini kita bisa save. Kita save saja seperti ini. Jadi PLS1, ini PLS algoritma yang pertama, kita create. Nah, kita save seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat PP3 dan PP1 ini nilainya kecil ya. Kita langsung eliminasi saja. Back. PP1, PP3. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu. Calculate PLS algorithm, start calculation. Kita lihat auto loadingnya. Oke, seperti ini. Kita lihat nilai dari construct validity reliability-nya. Nah, untuk PP nilai AVE-nya masih merah. Jadi kita kurangi lagi. Kita cari yang terkecil, PP4. Nah, ini. Kita delete seperti ini, kita rapikan lagi. Calculate. Calculate PLS algorithm, start calculation. Nah, auto loading masih ada yang merah, cuma ini sudah di atas 0,5. Construct reliability and validity kita lihat, nah ini sudah hijau AVE-nya. Jadi data ini sudah memenuhi kriteria validitas reliabilitas ya. Jadi validitas itu dilihat dari nilai loading tadi sudah di atas 0,5, kemudian nilai AVE ini di atas 0,5. Nah, untuk reliabilitas dilihat dari nilai Krobakalpa dan composite reliability. Ini harus di atas 0,7. Ini semuanya sudah di atas 0,7. Jadi data penelitian dapat dikatakan valid dan reliable. Kita lanjutkan ke pengujian selanjutnya. Selanjutnya adalah discriminant validity. Nah, discriminant validity di sini kita menggunakan nilai cross loading. Nah, cross loading ini harus jadi variabel konstruknya ini harus memiliki korelasi yang lebih besar ke variabel latennya. Tandanya jika ini dapat membentuk variabel, nah ini ya contohnya, lebih mudahnya seperti ini aja. Jadi ini harus lebih besar ke variabel konstruknya. Jadi konstruk ini harus lebih besar ke variabel latennya seperti ini. Jadi EE1 ke EE nilainya adalah 0,862. Nah, yang di bold ini menandakan korelasi ke variabelnya dia sendiri. Contohnya ini untuk EE1 nilainya adalah 0,862. Jika dibandingkan dengan EI, ESE dan PP, nah ini nilainya lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Maka dapat dikatakan untuk EE, jadi 1 sampai 4 ini, EE1 sampai dengan EE4 dapat membentuk variabel latennya. Begitupun dengan EI juga sama, ini dapat membentuk variabel latennya. ESE juga sama, itu dapat membentuk variabel latennya. Kita kembali ke pengujiannya. Kemudian kita lihat nilai dari VIF. Nah, VIF ini kita menggunakan yang inner model yang matrix ini. Nah, VIF ini harus di bawah 0,5. Harus di bawah 5. Harus di bawah 5. Jadi jika ini di bawah 5, maka ini nilainya akan berwarna hijau. Nah, VIF ini sudah masuk ke pengujian inner model. Jadi untuk VIF ini nilai maksimalnya adalah 5 dan ini sudah di bawah 5 seluruhnya. Maka untuk pengujian inner model ini tidak terjadi multikolinearitas. Setelah VIF kita lihat nilai R. Ya, ini R square ini untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama ya, atau secara simultan. Nah, ini EI. Nah, EI ini bisa kita lihat di sini di grafik. EI ini dipengaruhi oleh 3 variabel ini ya. Jadi 3 variabel ini memberikan pengaruh sebesar 0,516 atau 51,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Dan untuk variabel ESE ini nilainya adalah 0,562. ESE, jadi ESE ini dipengaruhi oleh PP dan EE sebesar
0,562, artinya 56,2% dipengaruhi oleh dua variabel ini dan sisanya di luar dari model penelitian. Jadi seperti itu. Kemudian untuk F ini untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial atau individu ya. Nah, seperti ini untuk interpretasinya. Ini nanti bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini ya untuk interpretasinya. Jadi ini terhadap ini terhadap ini. Nah, ini ya sudah saya buatkan. Nah, kemudian kita lakukan pengujian predictive relevance atau Q kuadrat. Nah, Q kuadrat ini cara pengujiannya seperti ini. Kita kembali ke model yang tadi. Ini model ini bisa di save ya. Save dulu. PLS ini 2 seperti itu. Kita kembali ke model. Nah, untuk pengujian Q kuadrat caranya klik calculate, kemudian blindfolding. Nah, ini merah, kita tambah 1 di sini, kita klik saja jadi 8. Start calculation. Nah, seperti ini. Kita gunakan ini ya, yang final result ini yang total. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadrat. Q kuadrat ini nanti interpretasinya bisa dilihat di sini, jadi hampir sama dengan R tadi. Nah, seperti ini untuk interpretasinya. Jadi fungsinya itu untuk memvalidasi nilai dari R square. Oke, setelah pengujian inner dan outer model, kita lakukan pengujian hipotesis penelitian. Nah, caranya ini bisa di save seperti tadi. WLF itu adalah blindfolding. Save. Kita kembali. Nah, kita lakukan uji hipotesis. Caranya klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, start calculation. Nah, seperti ini ya. Ini hasil pengujiannya. Yang kita perhatikan adalah nilai dari path koefisien. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ada 2, yaitu original sample dan p-value. Jadi original sample itu menunjukkan arah hubungannya. Jika ini tidak ada tanda negatif, maka arah hubungannya itu adalah positif. Jadi ini tidak ada tandanya, berarti arah hubungannya untuk seluruhnya ini adalah positif. Dan p-value menunjukkan ya, apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, jika di bawah 0,05 maka dinyatakan signifikan, tapi jika di atas itu dinyatakan tidak signifikan. Jadi untuk pengujian p-value ini, untuk pengujian bootstrapping ini nilai p-value-nya akan berubah-ubah ya, karena menggunakan metode bootstrapping. Tapi untuk perubahannya itu biasanya tidak terlalu jauh. Dan untuk cara membacanya yaitu seperti ini ya. Jadi EE terhadap PI itu memiliki pengaruh positif signifikan. EE terhadap PSE memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, yang tidak signifikan ini, jadi PP terhadap PI memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Nah, ini untuk pengaruh langsung, dan untuk yang tidak langsung kita gunakan specific indirect effect. Nah, ini menggunakan variabel mediasi ESE. Nah, di sini kita lihat p-value-nya signifikan ya. Jadi original sample ini jadi menandakan bahwa variabel ESE ini memediasi hubungan antara EE dan EI, antara PP dan ESI secara positif signifikan, ya, seperti itu. Ini kita bisa save. BT adalah bootstrapping create. Nah, seperti itu. Back. Nah, lalu kita lakukan pengujian MGA. Caranya klik calculate, kemudian ini ya, bootstrap multigroup analysis. Nah, seperti ini. Grup A kita pilih manajemen, grup B kita centang non manajemen seperti ini. Lalu start calculation. Nah, kita lihat nilai dari path koefisiennya. Nah, yang dilihat adalah nilai ini p-value. Jadi jika merah, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara
grup 1 dan grup 2, atau antara yang manajemen dan non manajemen. Jadi untuk EE dan EI ini tidak ada perbedaan. EE dan ESE ini tidak ada perbedaan, namun pada ESE dan EI terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi ada perbedaan nilai ya antara ESE dan EI, antara yang jurusan manajemen dan non manajemen. Dan untuk PP dan EI ini tidak ada perbedaan signifikan, lalu PP dan ESE juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi itu untuk yang pengaruh langsung. Kita lihat yang pengaruh tidak langsungnya. Jadi kita pilih yang spesifik indirect effect, seperti ini hasilnya. Jadi untuk yang pengaruh tidak langsung juga sama ya, tidak ada perbedaan signifikan seluruhnya. Jadi yang ada perbedaan signifikan untuk uji ini yang ini saja, ESE terhadap EI. Ini kita bisa save MGA, nah, seperti ini, create. Nah, oke, kita bisa kembali back. Sorry, kita save dulu ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengujiannya nanti seperti ini ya, sudah ada tahapan-tahapannya. Jadi jika suatu saat dibutuhkan, jadi tinggal diklik saja. Contohnya kita mau melihat hasil dari PLS algoritma yang kedua, tinggal double klik seperti ini. Nah, ini sudah ada hasilnya seperti itu. PLS 1 tinggal double klik. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika nanti ada hal-hal yang ditanyakan, bisa langsung saja menghubungi saya. Terima kasih, sekian.